Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan berbagi tentang rahasia berhenti khawatir. How to stop worrying and start living. Tema ini saya angkat karena saya pikir begini. Siapa sih di dunia ini orang yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Kemungkinan nggak ada ya orang yang tidak khawatir dalam hidupnya. Dan ini sesuatu yang wajar, bahwa Allah yang memberikan rasa khawatir kepada manusia itu pasti ada baiknya, yaitu sebagai antisipasi agar kita lebih waspada kepada hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Tetapi khawatir ini juga bisa menjadi sebuah ekses yang buruk jika kita tidak mampu mengelolanya. Kelebihan khawatir. Karena kalau orang itu terlalu khawatir, maka hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, dan serba gelisah. Nah, kenapa kita butuh membahas ini, rekan-rekan? Karena kalau khawatir yang berlebihan, kemudian ia bergabung menjadi takut, jadi ada khawatir plus takut, ini akan menjadi penyakit kronis yang menyebabkan stres. Dan ini akan berdampak kepada aspek kehidupan kita. Bisa aspek tidak bisa tidur, tidak bisa produktif, dan segala macamnya. Nah, sebenarnya khawatir itu apa? Khawatir adalah kondisi ketika seseorang membayangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini berkebalikan dengan prayer, doa. Kalau doa adalah membayangkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan khawatir adalah membayangkan yang tidak diinginkan. Nah, kapan khawatir ini muncul? Ketika seseorang itu memiliki harapan yang tinggi, ekspektasi yang tinggi, tetapi berbarengan dengan ketidakpastian yang tinggi juga, maka khawatirnya akan tinggi dan terjadi. Nah, dalam hidup ini, teman-teman semua, apa sih hal yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau saya rangkum, khawatir itu ada 4 hal. Satu adalah khawatir kepada menghadapi kehidupan. Yang kedua adalah khawatir menghadapi perubahan. Ketiga, khawatir menghadapi kehilangan. Dan yang keempat adalah khawatir menghadapi kematian. Kita bahas satu-satu. Khawatir menghadapi kehidupan. Ini bisa terjadi ketika dulu saya belum lulus kuliah, kemudian mengkhawatirkan nanti setelah lulus kerja di mana pendapatannya seperti apa, apakah nanti langsung bisa kerja atau tidak. Nah, itu khawatir-khawatiran yang membayangkan masa depan. Khawatir kepada kehidupan. Sedangkan khawatir yang kedua adalah khawatir menghadapi perubahan. BBM naik, kemudian ekonomi yang sulit, ya, atau perubahan-perubahan yang tidak kita duga, tiba-tiba sakit, gitu ya. Dan yang ketiga adalah khawatir karena kehilangan orang tua yang dikasihi, ataupun kehilangan harta benda, itu kadang menggoncang jiwa. Dan terakhir, khawatir yang ini banyak diidap, ya, banyak dijangkit, banyak yang kita sadar atau tidak, ini menjadi khawatiran kita, yaitu khawatir kepada kematian. Sepekan yang lalu saya begitu sedih ketika salah satu rekan kerja saya tiap hari bertemu, bercengkrama, berdiskusi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan begitu cepat, dengan jarak waktu sakit 5 hari, yang beliau tidak sakit menahun. Tiba-tiba dia merasa pegalnya sakit dan pusing, dibawa ke rumah sakit, akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang besar, dan tiba-tiba WA saya tuh notifikasi berbunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman kerja saya. Bahkan beliau bareng ke haji dengan saya di 2025 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak menyangka dengan kepergian beliau yang
begitu mendadak. Dan betapa terpukulnya keluarganya, anaknya, bahkan ketika kami takziah mengantarkan ke pemakaman, anaknya begitu tidak kuat untuk menerima itu. Dan khawatir itu ternyata terjadi, khawatir kepada kematian. Dari itu saya mengambil satu hikmah, bahwa kadang saya juga kemudian khawatir akan suatu saat pasti akan mati. Mati adalah sebuah kepastian. Nah, ada satu prinsip agar kita tidak khawatir. Ini ada perkataan dari Imam Al-Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya denganmu sedekat dua bibir. Jadi kalau kita tahu prinsip itu, bahwa ya apa yang ditakdirkan kepada kita itu pasti akan nyampe kepada kita. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan, itu jika bukan takdir kita, itu juga nggak nyampe. Maka ada dua hal agar kita kemudian berhenti dari khawatir adalah, satu, kita memiliki surrender, tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan berserah diri ini tidak akan bisa tumbuh kecuali didahului oleh namanya iman, belief. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Jadi sebelum kita tawakal, kita berserah, percaya, ya, menyerahkan segala sesuatu hidup kita kepada Allah, kita harus amanah, beriman. Sederhananya, kita kalau ingin menitipkan sesuatu yang berharga kepada orang lain, kita pasti mempercayai orang itu amanah. Begitu juga dalam hidup ini. Kita nggak bisa kemudian berserah, hidup tenang tanpa iman. Karena ketenangan itu adalah side effect, ya, makmum dari sebuah keimanan. Rekan-rekan semua, jadi saya akan memperdalam tentang, karena pengalaman beberapa hari ini yang saya hadapi dengan kehilangan seorang teman, tentang sikap mati, kekhawatiran kepada kematian. Mau tidak mau kita pasti akan mati. Maka ada 4 sikap, ya, seseorang manusia itu menghadapi kematian. Yang pertama adalah sikapnya melupakan mati. Dia nggak peduli mati, yang penting hidup ini senang. Dia nggak percaya mati, dan maka dia seringkali kemudian tidak mematuhi syariat ataupun hidup semau gue, ya, karena dia melupakan mati. Baginya mati dan hidup hanya sekali, habis itu mati, ya, selesai. Yang kedua adalah orang yang dengan kematian sikapnya takut mati, ya, khawatir gimana nanti kalau mati. Kenapa ini mereka takut mati? Kemungkinan hanya ada 3. Satu, karena belum siap, dosanya masih banyak, amalnya masih dikit. Atau yang kedua, masih banyak anak kecil, ya, punya anak kecil, nanti siapa yang melindungi, memberikan nafkah. Atau yang ketiga, takut mati karena ingin masih menikmati di dunia ini, ya, nikmat-nikmat di dunia ini. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin mati karena beban hidupnya begitu berat. Dan seringkali kita melihat di media massa, di online, ya, kemudian orang yang bunuh diri karena begitu berat beban hidupnya yang ia pikul, akhirnya ingin mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terbaik adalah orang yang punya sikap siap mati. Kapanpun, dimanapun, jika Allah itu menghendaki, sudah menakdirkan dia mati, dia siap mati. Dan orang yang siap mati ini bisa kita cek dengan pertanyaan kepada diri kita. Seandainya adalah hari ini adalah hari terakhir, apakah kita tetap melakukan sesuatu yang sama apa yang kita lakukan hari ini? Kalau jawabannya kita on the track, kita kemudian tidak takut mati. Tapi kalau jawabannya tidak, kita harus banyak evaluasi, introspeksi diri. Maka ada nasihat
agar kita kemudian bijak dalam menghadapi kematian? Yang pertama adalah jangan takut mati. Takut atau tidak, mati itu pasti akan terjadi. Jadi Allah lah yang menggenggam hidup kita. Kita serahkan. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah beramal sebaik mungkin, beramal sebanyak mungkin, dan ikhlas karena hanya untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, jangan terlalu sedih ditinggal orang terkasih. Ya. Semua Allah yang atur. Semua di muka bumi ini Allah yang mengatur. Tidak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hiduplah dengan cara yang tertentu yang membuat kita tidak akan menyesal. Jadi dalam hidup ini jangan sampai kemudian kita terjebak kemudian kepada dunia, ya. Dunia nggak salah, tapi kalau kita kemudian melalaikan hal-hal yang urgent dalam hidup ini, maka kita akan menyesal. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana hadis Nabi bahwa ketika anak Adam itu meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. 1, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang mendoakan. Nah, fokuslah kepada hal-hal itu yang kemudian menjadikan kita siap mati. Rekan-rekan semua, berhenti khawatir. How to stop worrying and start living adalah kuncinya berserah diri yang diawali dengan keimanan. Semuanya sudah ditakar, semuanya baik dari Allah, semua atas izin Allah, dan Allah Maha bijaksana dengan segala takdirnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.